Dua menit lagi. Namanya Smart Evening with Glossy. Jangan pakai bleach ya, jangan pakai bleach. Tutup pintu ya. Jangan ada orang lalu-lalang dulu. Sampai break ya pun. Kalau 10 menit lagi kita nggak bisa satu datang nih. 10 menit lagi. Siap. Selamat ngobrol-ngobrol Pak Ahok, santai aja. Oh, dari pertanyaan kita kan. Langsung dari Departemen Dki Jakarta dalam medan Smart FM, Kampus Sumatera, Smart Event, Smart Event Promosi, program insight eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Business, kita sambut memandu acara kita. Rosiana Sinawahi. Selamat malam Smart Listener. Senang sekali saya Rosiana Sinawahi bisa ketemu Anda kembali di setiap Rabu malam jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya secara pribadi ingin sekali menyapa pendengar Smart yang berada di Jakarta, Banjarmasin, Manado, Balikpapan, Makassar, Semarang, Medan, Palembang, dan Surabaya. Ada yang ingin mendengarkan siaran radio ini selain di Smart FM 95,9 juga bisa di Indovision 507, juga di Nux Radio, dan bila Anda ingin menyaksikan video live streamingnya silakan Anda tinggal klik www.jackcity.com. Dan kali ini saya bersiaran dari Balai Kota Jakarta. Buat Anda yang ingin berinteraksi langsung tetap bisa loh. Anda silakan saja telepon ke, ini saya rasa nomor teleponnya Smart FM ya, 021 398 33888. Saya ulang ya, 398 33888, atau SMS-nya Smart FM 0812 111 2959. Saya ulang, 0812 111 2959. Atau silakan seperti biasa follow Twitter saya @rosisilawahi. Anda bisa langsung tanya apa yang Anda ingin tanyakan pada tamu saya yang spesial malam hari ini dengan akun Twitter Ahok_BTP. Siapa lagi tamu istimewa saya kalau bukan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok. Selamat malam Pak Ahok. Selamat malam. Saya waktu sudah bilang di Twitter bahwa saya akan wawancara Wakil Gubernur. Langsung Twitter saya isinya gini, oh yang pada di jalanan macet-macet mantep nih kalau dengan wawancara Wakil Gubernur. Kira-kira dan siaran kita ini akan didengar banyak oleh mereka yang sedang berkendaraan bermacet-macet gitu yang sedang macet Jakarta. Kira-kira apa seruan bagi mereka yang sedang macet-macet ini? Ya pertama ya kami mohon maaf bahwa Anda masih mengalami kemacetan. Karena terus terang saja salah satu cara mengatasi macet itu ya mau tidak mau adalah transportasi massal. Dan transportasi massal yang paling cepat dilakukan memang hanya Transjakarta, tapi unitnya masih tidak cukup. Baik kami rencana tahun ini tambah 1.000. Dan kita juga menyediakan park and ride kerjasama dengan mall supaya murah targetnya gitu. Itulah yang sedang Anda rencanakan ya. Jadi intinya Anda mau mengatakan pada mereka yang lagi menembus kemacetan di Jakarta tetap semangat gitu kira-kira ya. Ya harus sabar menunggu. Pak Ahok, udah lama saya nggak ketemu Pak Ahok dan selalu mengikuti beritanya aja. Saya baca di media online misalnya. Kok setiap kali saya bicara soal baca berita tentang Pak Ahok, kok isinya marah-marah dulu sih? Ya itu kebetulan yang diambil aja yang marah-marah. Ya. Kalau saya klik gitu ya, hari ini pasti bawaannya tuh marah aja. Mungkin memang selama ini yang lebih banyak marahnya kali daripada yang itunya ya. Ya
tapi ya kita ya minta maaf lah kalau orang mengambil persepsi seperti itu soal marah. Tapi sebetulnya kita marah juga kalau tidak ada alasan juga tidak perlu marah. Kita kerja terlalu padat 7:30 udah mulai rapat, kalau ngeyel-ngeyel ya kita marahin udah. Kan ada waktu gitu loh. Banyak PR gitu kan maksudnya. Bukan banyak PR-nya, nanyanya kagak-kagak gitu. Minta juga kagak-kagak gitu. Apa nanyanya? Udah nanyanya kagak-kagak, minta kagak-kagak, yang ngeyel kan gitu. Semprot aja udah. Waktunya mau cepet kok gitu. Jadi sebagai seorang wakil gubernur kan Pak Ahok ini dikenal pemarah, temperamental dan sedikit arogan. Ini memang style leadership Anda, style kepemimpinan Anda, atau memang karakter aslinya? Susah juga jelaskan ya. Tapi kalau teman-teman yang kenal saya dari sebelum jadi pejabat terus berhenti jadi pejabat, berhenti lagi jadi pejabat lagi, mereka bilang saya nggak berubah tuh sama aja. Maksudnya marah-marah terus? Enggak, saya orangnya biasa aja gitu. Mungkin BTP itu singkatan Basuki Cahaya Purnama. Harus ditambah Basuki Temper Purnama. Bagus dong. Oke, jadi kalau kenapa marah-marah terus? Temper is my middle name. Iya. Tapi ceritakan Pak Ahok, kenapa dalam banyak peristiwa gitu untuk menelurkan satu kebijakan pasti ada unsur mungkin banyak orang membaca itu sebagai ketegasan, tapi banyak lain memandang itu sebagai kemarahan. Apa reasonnya untuk marah? Contoh mana dulu? Terlalu banyak marah nih. Oke. Misalnya contohnya di mana itu waktu itu tanam di yang Anda katakan kalau begitu caranya seperti komunis saja. Ya itu sederhana sebetulnya kasus itu. Kita bilang bahwa ini waduk dari 80 hektar tinggal 50 hektar. Itu di Muara Baru ya? Iya, kita perlu perluas. Nah, mereka menuntut pembagian lahan di waduk untuk membuat pinggiran lahan itu rumah. Saya katakan kalau boleh pun Anda akan jual. Lagi pula mana ada tanah negara dibagi. Terus mereka ngotot, kita mau tinggal dekat situ. Kalau mau tinggal dekat situ, kita kan berikan lahan, bikin rusun. Katanya kami nggak mau tinggal di rusun, mau tinggal di 2 lantai. Ya mana ada sebenarnya di Jakarta kan. Kita mau minta bagi lahan, bikin rumah, bagi lahan, udah ada rancangan, saya nggak bisa. Ngotot. Saya bilang kalau itu caranya komunis. Minta lahan. Nah kalau kapitalis, Anda diusir begitu saja, dikasih dengan modal yang baik. Nah kita Pancasilais. Anda tidak boleh melanggar aturan, Anda tidak punya rumah, kami sediakan, tapi tidak dijual pada Anda. Anda boleh tinggal 7 turunan. Kalau Anda anak dengan baik, dengan adanya kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, dengan ada bantuan modal, Anda bisa sekolahkan anak dengan baik. Generasi berikutnya Anda mampu beli sendiri. Buktinya Rusunawa saja kasih kepada Anda sewakan jual kepada orang. Apa yang dikasih tanah? Ini Jakarta terbatas tanahnya. Ngotot. Ya ngotot saya bilang ya kita Pancasila lakukan itu. Kalau Anda lakukan itu komunis saya bilang. Jelas kan? Terus saya bilang kalau begitu tolong bantu saya dudukin aja Monas sama Balai Kota. Nanti waktu diusir minta bagi lumayan. Mana ada cara bagi lahan begitu saya bilang. Ngotot nih ya. Ya udah kok semprot. Saya baca itu agak kaget dan banyak sekali yang kemudian broadcast message yang mengecam pernyataan itu. Kok bisa seorang pemimpin daerah memarahi warganya sendiri dengan komunis? Saya bukan memarahi warga loh. Saya memarahi oknum LSM yang mengatasnamakan warga. Ini beda. Makanya saya bilang jangan-jangan LSM-nya takut kalau sampai saya bisa berhasil sama Pak Gubernur membersihkan orang miskin kota. Nanti dia bingung nama LSM-nya, LSM apa lagi nanti kali. Nggak ada lagi orang miskin di kota nanti. Itu masalah saya pikir. Dan untuk hal-hal seperti itu Pak Ahok memang mau mengakui bahwa sumbu tipis, sumbu pendek ya? Saya nggak sumbu pendek. Saya kira ini orang kalau nggak dimarahin ngomong baik-baiknya, iya nggak ngerti kan. Dia pikir apa? Gubernur, wakil gubernur mau jaim, nggak ada jaim urusan negara mah. Dia masih berpikir kan kita masih ada wartawan mau jaga wibawa. Saya mah nggak mau peduli. Apa kata hati aku semprot. Keterlaluan gitu loh. Bayangin waktu kita siapin rumah susun dulu. Tadi mau pindah ke rumah susun yang sewa. Dilarang dari yang orang yang tetangga lain untuk mendaftar ke rumah susun. Saya temukan ada satpam di rumah susun, sekarang pindah ke Marunda, dia terima kasih sama saya. Kenapa? Kan kasihan bapak mesti naik Jawa dari Marunda ke Pluit kerja.
Katanya Pak cuma 2 jam di tengah Jakarta, anak istri saya tinggal di rumah yang baik, bapak kasih kulkas, kasih TV, kasih spring bed lengkap, masa kami tidak bersyukur? Orang kalau yang keluarga yang baik ke Papua 6 bulan kerja juga mau. Masa cuma di Marunda doang masih Jakarta Anda tidak mau? Kenapa? Justru ini orang-orang ini pengen memanfaatkan orang yang nyewa-nyewa ini jadi pelindung manusia, supaya dia bisa mempertahankan hak sewa. Jadi jelas, kami juga sekarang belum menyingkirkan yang sebelah kanan, kita belum bersihkan sebelah kiri. Sebelah kiri waduk itu pakai kerangka baja ringan atap rumahnya. Apa orang miskin? Sewa-sewa segala macam. Nah kanan dia bilang tidak semua mau ke Marunda. Oke, kita beli lahan dulu 2,2 hektar, nggak cukup, kita beli lagi 6,2 hektar lagi negosiasi. Kenapa? Karena ada pelabuhan di Zaman, pelabuhan Samudra 300 hektar butuh orang kerja. Ya Anda mau kerja situ tentu masih tinggal sekitar situ kan. Ya kami sediakan. Tapi jangan Anda bilang Anda tidak mau tinggal di rumah susun, mau tinggal di landed house. Ya saya marah, bukan marah sama semua orang miskin. Emang lu kalau udah miskin jangan belagu dong. Iya kan, masa masih mau milik rumah? Karena punya rumah, saya rumah kasih isi masih mau minta yang landed house. Saya rasa banyak yang bisa paham dengan kebijakan. Tapi dia bilang sama orang lain, seolah-olah saya benci sama orang miskin semua. Itu orang potong-potong. Saya bukan menuduh warga PKI loh. Saya cuma bilang itu komunis punya cara kalau begitu minta lahan bagi lahan. Tapi persepsi orang seolah-olah komunis itu PKI. Beda dong. Lo menyamakan saya dengan Pak Harto. Ya lumayan juga lah sekedar sama dengan Pak Harto. Itu tawa-tawa aja. Sebenarnya banyak yang mungkin bisa memahami kebijakan Pak Ahok. Namun mungkin pertanyaan adalah apakah harus dengan cara seperti itu? Karena bagaimanapun juga Pak Ahok sekarang wakil gubernur, pemimpin, yang orang kadang-kadang masih belum terbiasa dengan gaya seorang Ahok. Tapi kita akan tanya lagi, kenapa sih harus selalu marah-marah tiap hari? Saya aja yang baca beritanya saya jantungan, apalagi Pak Ahok yang marah-marah tiap hari. Kembali sesaat lagi. Kita agak lama nih soalnya agak lama, oke. Ada yang masih belum makan? Sorry, ini ada Twitter yang bilang kayaknya ada gangguan ya, sedikit ya. Tahun 2012 akhir ada wacana reformasi penerimaan CPNS Pemprov DKI. Kapan akan masih ada yang merokok di stasiun Senen? Gimana cara menertibkan? Di stasiun tadi. Ya, justru dulu biar nggak jelas gitu. Nggak terlalu galak Ahoknya. Station ID standby. Bergabung lagi bersama saya dengan seorang tamu istimewa saya, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tadi kita sudah bicara, saya koreksi ya, Twitternya Pak Wagub ini Basuki_DTP ya. Tadi kita sedang bicara soal kenapa setiap hari berita yang muncul adalah seorang wakil gubernur yang ada aja marah-marah. Pak Ahok terakhir juga kan Pak Ahok marah tuh soal lahan juga untuk pembangunan MRT. Terus Pak Ahok bilang bahwa kalau begini caranya kalau nggak mau saya beli semuanya gitu. Sebetulnya itu ada alasannya. Kita udah jelaskan di Bangkok itu yang Tunggu, emang ada duit untuk beli semuanya? kita BUMD mau. Kan saya, bukan kami. Saya Ya, itu ada tapi kan artinya kita kan sebagai wakil gubernur ya tentu provinsi, bukan kita. Daftar harta saya orang semua tahu kok mana mampu beli Fatmawati. Lebih kaya mereka daripada saya. Kirain Pak Ahok mau beli semuanya. Nggak mungkin dong kita. Kalau kita beli melanggar peraturan. Masa wakil gubernur memanfaatkan kesempatan kaya? Karena setelah MRT itu jadi, tanah itu kan jadi mahal. Saya akan beli semuanya. Itu sebenarnya dianggap pernyataan. Banyak kemudian berita menuliskan arogansi seorang wakil gubernur loh Pak Ahok. Ya kalau soal arogansi susah ya. Sorry saya orang arogan. Ya kadang-kadang Jakarta kalau kita nggak mau tegaskan juga orang itu lebih arogan sih. Yang ngotot mengatakan bahwa semua pertokohan di Fatmawati akan hancur nilainya setelah ada MRT. Kita makan di Bangkok tidak. Seluruh dunia ya ada jalur MRT jadi mahal. Yang ngotot, ya saya bilang baik-baik sama mereka waktu itu. Kalau begitu,
Ya sudah, mumpung harga masih mahal sekarang jual saja. Kan nanti biar kita yang beli gitu loh. Nggak mau jual juga, ya nggak mau jual maunya apa? Masa arogan? Justru yang menolak MRT lebih arogan. Coba bayangkan. Nanti harga jadi di gini, Lebak maksudnya Bulus. Anda ini mau bangun MRT, jadi silahkan dijual gitu kan, Anda menawarkan. Kan dia bilang akan rugi, daripada nanti jadi rugi lebih baik jual sekarang. Ya. Karena kalau menurut hitungan kami tanah-tanah Lebak Bulus akan mahal. Karena kalau anda tinggal di Lebak Bulus sampai ke HI ini cuma setengah jam. Mahal tanah di sana gitu. Ya. Tapi Tapi mereka bagaimana? juga nggak mau jual. Ya mau demo aja, pokoknya menolak. Mhm. Yang menolak mana bisa sih, ini proyek udah dicanangkan 20 tahun yang lalu. Hanya karena sebagian orang seperti itu udah banting-banting di sini marah-marah di rumah kita kan ya. Pada titik apa sih Anda emosi sekali sehingga harus bilang Saya nggak emosi kok, cuma kan tulisan nggak lihat di TV kan. oh, kalau gitu ini kan kita lihat ekspresinya kira-kira gimana mimik Anda Ya waktu saya juga bilang gitu, kalau anda mengatakan itu bakal jatuh, ya jual saja. Oh. Ya, saya beli aja kalau mau jual. Kira-kira begitu. Oh, kayak gitu, tone-nya begitu. Ya cuma kan di tulisan kan lain kan. Ahok sombong gitu loh. Ya kadang-kadang sombong nggak salah juga. SK jadi orang. Oh justru pada saat itu Anda sama Justru sekali yang menolak itu lebih sombong dong. Tanpa argumentasi yang jelas, hanya mengasumsikan bahwa itu akan turun. Sedangkan seluruh dunia semua orang tahu yang namanya ada MRT stasiun pasti lebih mahal tempatnya. Orang mau jual properti suka ditulis kok dekat MRT segala macam. Jadi ya susah relatif sombong nggak sombongnya siapa yang lebih sombong? Anda lebih sombong dong membiarkan Jakarta tidak ada solusi transportasi massal hanya untuk sebuah egoisme. Lo paksakan mesti semua subway. Semua subway sekarang konstruksi kamu bahaya nggak di situ? Kalau dibilang tidak bahaya kita bisa berdebat. Itu uang mau tambah berapa? Ini hutang rakyat 40 tahun. Memang dikaji yang paling memang bagus dari Al-Azhar ke Lebak Bulus ya harus layak. Pak Ahok saya mau tanya. Pak Ahok ini sekarang kan selalu menjadi newsmaker karena apa? Karena kalau buat wartawan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini selalu bisa menjadi soundbite, bisa selalu menjadi kutipan. Gitu. Jadi makanya tadi saya datang ke sini masih banyak aja itu teman-teman wartawan nunggu apalagi yang bisa jadi judul berita gitu. Judul berita untuk meliput Pak Ahok itu gampang. Ahok .2 pecat saja. Ahok .2 kayak komunis kamu. Ahok .2 saya beli semuanya. Jadi gampang sekali mencari berita tentang Pak Ahok itu. Begini pertanyaan saya adalah efek Bapak merasa dengan style kepemimpinan seperti ini tegas, lugas, bahkan kalau perlu gebrak meja itu efisien nggak membuat mereka memang akhirnya patuh nggak? Ya itu relatif ya. Tapi bisa wawancara sama PNS-PNS yang di sini. Apakah semua tidak suka sama saya? Atau mereka suka sama saya? Buktinya bagi saya PNS-PNS yang eselon 2 sampai eselon 1 sama saya hubungannya dengan baik. Hampir semua orang bisa masuk ke sini, bisa BBM saya 7:30 bisa masuk, mau malam, mau siang, ngomong aja. Ruangan saya terbuka. Nah kalau dia bilang tidak efektif, harusnya orang semua musuhin saya kan. Masyarakat juga nggak ada yang mau temuin saya. 7:30 saya turun dari mobil, orang udah nongkrong minta diselesaikan masalahnya. Yang nggak senang ya tentu yang kita tidak memenuhi keinginan dia. Kita bukan berdasarkan konstituen, kita berdasarkan konstitusi. Kebijakan yang Bapak ini canangkan itu kan selalu saya lihat banyak juga pertentangan dan Bapak menyelesaikannya dengan kemarahan atau ketegasan gitu. Efektif nggak itu? Jalan nggak akhirnya kebijakan Bapak? Jadi jalan, rumah susun semua jalan. Orang mulai takut, kita sita. Ya sita kalau Anda jual. Tadi kalau saya bilang PD Pasar Jaya, kalau ada yang lebih dari 2 toko, 3 toko sita. Kalau tidak orang miskin nggak pernah dapat. PKL juga begitu, kita sediakan kamu barang, kalau kamu jual, kita akan ambil nomor urut berikutnya. Jadi kalau dengan tidak ketegasan seperti itu, kalau bilang mau kemarahan, mau ketegasan, tak jalan Jakarta. Yeah. Jakarta ini semua persoalan sudah lengkap, orang tahu. Solusi itu lengkap, semua orang tahu. Yang dibutuhkan itu adalah pemimpin yang berani tidak punya kepentingan pribadi. Ya bukan dengan orang yang marah-marah, saya kira saya nggak marah-marah, saya sehat-sehat aja. Kalau marah-marah kena stroke dong saya. Iya, itu yang saya agak takut. Aku sehat-sehat, aku lebih sehat sekarang, lebih langsing sedikit daripada Mungkin dalam makan nasi merah. Iya. Dan mungkin sekarang lebih banyak marah-marah. Jadi olahraganya marah-marah. Enggak juga. Enggak ya? Justru saya marah, saya
setengah udah lebih jinak daripada dulu. Oh gitu? Oh iya, kata teman saya udah lebih jinak. Saya bergaul sama orang Wong Solo yang lebih jinak. Kita jadi bertanya-tanya, Pak Ahok banyak style kepemimpinan ini untuk mengimbangi Pak Jokowi yang emang lembut, menjawani gitu, terus untuk mengimbangi itu atau gimana? Gak ada kata imbang-imbang. Gak usah ada. Prinsip saya kan saya udah janji sama beliau kan. Tugas saya sebagai wakil adalah membuat beliau sukses. Itu kampanye saya, itu janji kampanye saya. Makanya bagi saya di sini adalah membuat beliau sukses. Kalau soal gaya ya saya nggak bisa rubah gaya beliau. Beliau makannya aja pagi sampai siang nggak makan bisa, saya mana tahan. Nggak bisa lah, gimana? Ya kan yang penting semua yang saya kerjakan saya buat notulen kasih beliau baca. Dan tugas saya itu saya tidak pernah menganggap diri saya itu sejajar dengan beliau atau sebagai satu paket seperti pasangan yang lain. Saya memposisikan saya itu sebagai staf pribadi beliau. Nah, beliau bisa nyaman, bisa percaya sama saya. Dan saya selalu memasang hati saya, pikiran saya itu sebagai staf yang menolong beliau. Dia tidak merasa sebagai paket. Ya kita ya cocok-cocok aja. Pernah ditegur Pak Jokowi nggak kalau Pak Ahok marah terus? Wong Solo mana ada tegur-menegur sih, baik senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Tapi sebenarnya senang kan enggak, belum tentu loh. Kalau nggak senang, orang kan curiga kita retak. Kalau nggak senang, pasti beliau bilang sama semua PNS, dong wakil ngomong apa jangan diladenin. Tapi kalau dalam setiap rapat, beliau selalu katakan nanti istilahnya yang rinciannya, kesimpulannya nanti sama wakil gubernur. Nah, terus beliau ada tamu siapapun di ruangannya, kalau saya mau masuk, saya masuk aja. Dia nggak ada ajudan atau staf makan, oh maaf, Pak Gubernur ada tamu. Nggak ada, kalau saya turun cepet-cepet buka pintu, saya nyelonong aja masuk. Kalau Gubernur ada duduk siapapun, gabung. Jadi itu artinya apa? Artinya beliau oke. Kalau dia tidak oke, pasti dia bilang sama ajudan, dan kalau wakil datang, bilang ada tamu ya, mesti minta waktu ya. Atau mungkin fotonya Wagub terus ditunjuk dilarang masuk. Ya, artinya apa? Beliau di lapangan itu ketemu kasus apa dia telepon lewat ajudan bicara sama saya kok untuk diskusi bareng. Nggak pernah ya Pak Gubernur misalnya sedikit meredam Pak Ahok supaya Mbok jangan terlalu keras, Mbok. Ya, malah ada beberapa kasus, ya saya nggak mau cerita lah seperti apa kan. Beliau kalau saya Pak kekasaran ya Pak. Kok bagus. Takut kayaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin gini, enggak, Pak, enggak ngerasa ya, enggak, bagus, tapi Kak Ajudan, tolong itu dikasih obat penenang. Jadi selama ini enggak isu keretakan, isu bahwa Pak Jokowi tidak terlalu happy dengan gayanya Pak Ahok yang temperamental. Ini baju aja siapa yang kasih? Pak Jokowi yang kasih, istri yang beli. Yang tidak beli, baju Solo. Kok ke Solo pulang bawa baju nih. Saya sedang pakai dibeli lagi nih senang. Oleh atasan itu sebenarnya bisa dua loh Pak Ahok, oleh dari atasan. Meskipun agak norak motifnya harus bilang bagus Pak. Meskipun motifnya nggak suka harus bilang Aku bagus. suka ini, adem soalnya. Ini batik tulis Itu bagus, kelihatan seleranya Pak Jokowi luar biasa. Pak Jokowi pilihnya bagus-bagus. Itulah yang Saya aja nggak pernah tega beli batik itu mahal. dari Pak Jokowi. Nah, jadi bicara soal karakter yang demikian berbeda. Pak Jokowi yang ngademin gitu, orangnya sangat lembut, sementara wakilnya tuh temperamental, cukup beringas, kalau bisa nelen orang kayaknya kalau lagi marah. Banyak juga yang marah gini, Pak Ahok ini bisa jadi liability gitu buat Pak Jokowi. Ya, banyak bilang begitu kan. Iya. Tapi beliau nggak merasa tuh. Ya, kalau merasa pasti bilang. Dia kampanye juga ada beliau kasih tahu mesti gini, nggak merasa. Kalau merasa pasti ngomong. Ya, kalau yang liability kan banyak yang dikerjain, banyak yang bisa kita tuntaskan. Kita bisa plot 7 hektar lahan di Marunda. Kita bisa plot mana yang lahan merah. Jadi saya kira itu kan cuma tuduhan-tuduhan beberapa orang yang berharap kita retakkan. Nah, kalau retakkan kasihan seperti Pak Foke dulu. Kalau sendiri kerja kan susah. Ini Jakarta, dulu aja diikuti ada 4 orang. Nah, gitu. Bisa ngerti. Waktu dulu saya bilang, saya ngerti kenapa diikuti sampai 4 orang dulu. Wakil gubernurnya 4 orang. Orang sudah bilang, wah, Bu Ahok udah mengeluh. Bukan ngeluh. Saya mau mengkasih gambaran seperti itu. Gitu. Dia bisa bayangkan kalau gubernur bekerja sendiri,
tidak ada di dalam yang bisa dipercaya. Tapi kalau ada wakil yang pikirannya mau nyodok beliau gitu, ya tentu kan susah jadi gubernur. Pada titik tertentu sebenarnya saya sangat appreciate dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wakil Gubernur, karena Pak Gubernur, you are trying to be yourself. Artinya inilah diri saya, tidak berpretensi untuk menjadi orang lain. Hanya memang mungkin belum banyak orang yang terbiasa untuk menerima arahan, menerima ketetapan keputusan dengan cara yang selama ini Pak Ahok berikan. Saya mau bicara lagi seperti itu karena saya rasa banyak warga Jakarta perlu juga diberitahu alasan kenapa sih kita sering mendengar seorang wakil gubernur marah. Alasannya apa? Apakah itu benar untuk kepentingan warga DKI Jakarta? Kami kembali sesaat lagi. Please, aku cinta banget sama Doni. Kita kampanye menyerang kita. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Economy with Rosa. Terima kasih Smart Listener, Anda bersama saya dan Pak Wakil Gubernur, Pak Ahok. Wow, Twitternya udah banyak sekali yang nanya, sabar ya satu-satu. Karena kita saya masih penasaran dengan gayanya Pak Ahok memimpin Jakarta dan berita tentang beliau yang sering marah-marah. Sekali lagi saya ingin dapat penjelasan dari Pak Ahok. Jadi sebenarnya kalau marah itu pasti ada alasannya kan? Ya. Ya kan? Jadi misalnya kepala dinas nggak mau nurut, ganti aja. Ya kalau nggak ganti nggak jalan program. Ya mau ngomong apa? Mau gaya bahasa halus-halus. Saya kira keluarga kita ini memang sudah kebiasa ketemu orang yang halus-halus ngomong gitu. Kalau halus-halus nggak bisa kerja, nggak ada kesimpulan buat apa gitu. Ya saya untuk apa sih pura-pura halus-halus? Yang saya ngomong apa adanya kok. Kalau gaya bahasanya agak kasar ya mohon maaf saja. Saya juga nggak pernah keluarkan kata kebun binatang. Saya cuma kasar dan ganti kan sudah bahasa Indonesia yang baik kok. Ya mau ngapain? Dilengserkan gitu. Atau dimutasikan, disesuaikan, Dirumahkan, macam-macam. diamankan. Iya ngapain gitu-gitu. Ganti ya ganti. Jelas gitu bahasanya kan ganti itu bahasa Indonesia yang benar gitu. Nih ada pertanyaan dari M. Kariri. Mbak Rosi nitip tanya ke Pak Basuki. Apakah beliau sadar kalau komentar-komentarnya dianggap sebagian kalangan merecoki Pak Jokowi? Saya sadar kalau Pak Jokowi bilang merecoki. Kalau Pak Jokowi bilang bagus kok, suruh saya ngapain merecoki. Kamu aja yang ngirain merecoki gitu. Pak Jokowi merasa nggak merecoki. Tapi coba dicek, jangan-jangan Pak Jokowi tertekan batin juga. Tambah terus karena memang kurang makan. Jangan-jangan tertekan batin. Jadi saya sangat appreciate dengan orang-orang yang memang menjadi diri sendiri. Tetapi tentu tentu itu harus juga beradaptasi dengan posisi. Karena sekarang Pak Ahok kan bukan sembarang orang, you are the leader now. Gitu. Anda seorang pejabat daerah dan apapun komentarnya Pak Ahok itu menjadi tersebar dengan cepat, menjadi bagian yang harus didengar oleh warga. Jadi saya secara pribadi saya sangat appreciate karena Pak Ahok selalu menjadi diri sendiri, nggak perlu pura-pura. Tapi anyway Pak Ahok kan juga pejabat sekarang. Apakah Pak Ahok tidak merasa perlu untuk sedikit lebih menahan diri lah kalau marah? Karena aku bilang, aku udah setengah lebih jinak pada nahan diri. Ya kan saya kira saya marah juga gak tiap kali marah. Kalau marah tiap hari ya tensi dong mati. Saya santai-santai aja. Cuma yang perlu marah-marah. Yang mana gini, marah juga sesuatu yang rohani kok kasar gitu. Tapi marahnya mesti ada proporsinya. Jangan marah sampai matahari terbenam, besok kamu masih marah-marah terus ya. Itu kamu bilang. Jadi marah tuh gini, kalau orang marah yang histeris, gak bisa mengendalikan diri, itu salah. Saya marah dengan sadar kok.
Coba aja lihat video-video saya. Saya habis marah, saya langsung biasa-biasa lagi. Tapi saya tahu ini poin harus dimarahin ini. Jadi ngomongin baik-baik nggak bisa. Bapak itu juga main pukul pakai rotan kalau nggak bisa. Jadi kalau bapakmu histeris rotanin sampai kamu mati itu bapakmu gila jadi. Jadi kalau sekali pecut 2 pecut langsung baik lagi. Terus kasih obat itu namanya orang tua. Saya lakukan begitu. Bukti saya kira banyak PNS lebih baik yang tidak sakit hati dengan saya, kan kelihatan muka orang. Nah, cuma saya tegasin, Anda salah. Karena Anda ngomong Anda baik-baik, Anda ngeyel kan. 1 kali, 2 kali, baik-baik 3 kali. Yang keluar itu kan ada proses, orang kan nggak ada prosesnya. Betul. Nah, itu yang orang harus tahu prosesnya. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya, semua itu ada sebabnya, baru kita itu. Tapi semarang juga saya nggak dendam sama mereka. Kalau Anda bisa berubah, ya Anda baik lagi. Sesuatu yang itu. Dan ternyata Pak, ternyata ada telepon. Oke, saya dikasih tanda bahwa ada telepon, langsung kita terima aja ya. Oke, halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Silakan. Ya baik, kalau saya memang termasuk salut dengan Bapak. Karena Bapak menurut saya juga tegas, berarti dan memang menurut saya itu pemimpin yang seperti Bapak yang diperlukan Jakarta, yang tulus, yang kerja dan berani apa adanya untuk perubahan. Dan lanjutkan Pak, terima kasih Pak, malam. Oke. Itu oke. Nanti yang nggak oke sama saya berusaha telepon masuk nih. Pak Hartono nggak deg-degan ya baca media ya kalau dia udah marah-marah ya. Tapi enggak, saya rasa memang kita dapat poinnya bahwa kita memang merindukan ada pemimpin yang tegas, yang berani mengambil keputusan. Hanya saja kenapa saya mempertanyakan ini karena Pak Ahok kan buat saya sayang juga kalau kemudian ada hal-hal yang kemudian orang salah interpretasi terhadap apa yang dilakukan. Maksudnya baik, tetapi lebih ke arah cara begitu. Nah, pertanyaan saya, mau sedikit bukti ya. Tadi Bapak kan sudah bilang, saya udah setengahnya kok berubah. Tapi harapan misalnya, bisa nggak lebih tone down sedikit lagi? Atau bisa lebih lembut lagi? Ya, tergantung situasi. Kalau kayak tadi, dua pihak udah marah-marah. Yang mana bisa tenang, kita ngomong halus-halus. Kira kita apa itu ngomong itu? Susah juga kan. Orang lagi teriak-teriak, kalau kita ngomong lembut-lembut dia nggak dengar. Kira-kira kita ngomong yang keras supaya dia dengar. Kita nggak pernah ngancam orang. Saya nggak pernah tempel senjata, nggak pernah kan. Saya nggak pernah maki-maki orang yang kata binatang, tidak pernah. Ini kan cuma orang yang nggak biasa dengar aja. Dia pikir semua pejabat mesti jahit, ngomong halus-halus gitu loh. Untuk apa? Ngomong apa adanya aja gitu. Kita bawa keadilan, keadilan gimana? Kita sampaikan apa adanya. Sekarang kamu salah paham dengan saya, waktu akan membuktikan bahwa Anda salah. Sederhana aja gitu. Oke, masih ternyata manis-manis. Ada yang telepon masuk lagi. Halo, selamat malam. Kayak dagang. Dengan siapa Pak? Saya Edi di Jakarta. Oke Pak Edi, silakan. Ya, selamat malam Pak. Malam Pak. Halo, ya. Ya, selamat malam Pak Edi. Sedikit aja Pak, tanya ini apa? Ya, masalah utama di Jakarta kan itu masalah macet dan banjir. Kira-kira roadmap untuk mengatasi macet dan banjir ini seperti apa Pak? Ya, yang jelas saya kan pemasaran untuk MRT sudah ya, tapi itu sepertinya masih jangka panjang. Kira-kira yang untuk jangka pendek jangka menengahnya seperti apa itu? Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Boleh jawab? Pertanyaan selalu sama. Ya kalau macet yang paling cepat ya itu tadi kita tambah bus. Yang kedua kita mesti rekayasa traffic. Dan masuk lampu-lampu yang bisa diatur secara otomatis dan kita mau tambah petugas di persimpangan-persimpangan. Dan tentu saja yang paling cepat kita sudah mulai kerjasama dengan Bekasi untuk park and ride di sana Rp5.000 sehari. Dia bisa naik bus sampai masuk ke Jakarta. Nah kita mau kerjasama lagi dengan daerah Serpong. Dia orang-orang di luar pinggirannya harus taruh mobilnya untuk naik. Nah kalau dia tidak mau lakukan, kami lagi kerjasama dengan bank untuk pasang ERP. Jadi begitu Anda merasa masih mampu, ya kita kan cas 100.000 misalnya
Udah Anda masuk Jakarta, sampai Anda harus lepaskan mobil Anda di pinggir Jakarta. Kita lagi siapkan juga zonasi parkir. Semakin tempat yang terkunci, zonasi parkirnya mahal. Nanti parkir yang di jalan akan lebih mahal daripada di gedung. Karena itu yang menempati banyak wilayah. Itu yang singkat seperti itu. Kalau soal banjir juga sama. Makanya kita akan menyiapkan banyak rumah susun untuk memindahkan orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai. Karena kita tidak bisa melakukan revitalisasi sungai, revitalisasi waduk. Karena semua waduk, semua sungai didudukin orang. Dan sekarang minta ganti rugi, ganti untung lagi per meter. Itu yang masalah, minta bagi lahan lagi, itu yang masalah. Nah kami tentu akan mengusir mereka, tapi mengusir ke tempat yang lebih layak. Jadi kalau persoalan yang biasa pemain pengembang PKL pada bagus, yang nyewa-nyewain rumah tentu tidak akan suka. Nah dia minta ganti rugi, maka terjadi transaksi jual beli di sana. Kalau tidak ada ganti rugi atau ganti untung, orang akan takut transaksi. Nah itu yang kita lakukan dalam waktu dekat ini. Sungai-sungai kita revitalisasi, kita mulai kerjakan sekarang. Kita mulai dari utara dulu, karena hilir. Jadi utara kita bereskan dulu, baru naik ke pusat, ke barat, timur, baru naik lagi ke selatan. Nah itu cara yang kita lakukan. Oke, dan apalagi Anda punya pengalaman korban banjir juga ya? Oh saya udah sekian di Jakarta itu 29 tahun tinggal di daerah Pluit banjir. Ada satu, saya rasa saya minta waktu meskipun kita saya sudah disuruh break. Ini dari Iwan Piliang, Pak Waduh. Saya rasa ini ada pertanyaan yang harus Anda klarifikasi dan di Twitter saya rasa harus dijawab juga nih ya. Tanyakan juga dong, apakah Pak Wagub boleh antar izin reklamasi ke rumah Tommy S? Inikah yang disebut prestasi dan hebat? Saya rasa Tommy S itu siapa? Saya tahu, Tommy Saya Silalang. nggak tahu. Terus kedua, saya mana pernah nggak izin ke rumah orang. Saya seharian malam sampai di sini. Makanya saudara Iwan, kamu fitnah orang tuh cari yang lebih cerdas dikit dong. Anda diketawain orang fitnah kayak begitu gitu loh. Kampungan gitu loh, saya kampanye nyerang saya kayak begitu terus. Kampungan gitu loh. Kamu berdebat aja gitu, terus sayang gitu. Kalau kelas kayak gitu malu-maluin juga saya bilang. Oke. Saya rasa itu sudah terjawab. Kalau calon wakil gubernur dulu deh, berimbang tandingnya gitu loh. Kalau sekarang nggak imbang, malah saya ladenin. Saya rasa itu sudah terjawab, jadi clear. Tolong langsung dijawab ya melalui tweetnya juga. Untuk mereka yang sedang mengerjakan tweet ini sudah ada jawaban dari Pak Ahok, karena saya rasa ini harus dijawab karena menyangkut integritas juga ya kan, dan harus dijawab secara clear. Kami kembali sesaat lagi. Jangan dulu telepon ya. Siapa nih? Ini lah. Liburan kan? Sudah salah 9. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Opening with Rocky. Smart Listener, terima kasih. Kembali lagi saya dan Pak Ahok. Pak Ahok ini ada Twitter yang masuk dari Yoga Adivia. Hati-hati jaga diri Pak, mafia pada saweran. Kita udah lewat kan soal rasa takut, kita tinggal pasrah sekarang. Makanya waktu kita masuk ke sini, pada bilang bukan alhamdulillah, tapi sih astagfirullah masuk sini. Pasrah aja udah. Saya lihat tuh di YouTube saya lihat video YouTube yang Pak Ahok marah dengan siapa itu ya waktu itu yang kemudian yang pertama kali ya, tapi kemudian Bapak bilang kalau saya ditembak saya akan nggak berkedip. Ya kira-kira. Jadi orang mau tembak kita kalau sempat berkedip lagi sih ya pasrah aja udah. Ya kalau orang mau tembak kamu pelototin matanya, dan dia sampai ke bawah mati. Itu wujud bahwa pokoknya filosofi kerja Pak Ahok itu adalah kerjain aja dulu, kerjain semuanya sebaik mungkin, soal ancaman, soal resiko itu urusan belakang. Pak Gubernur bilang, Pak Jokowi bilang sama kita kan, sekarang ketika kita yang jujur, yang dianggap baik tanda kutip, tidak dipungut uang dari partai, dicalonkan oleh partai, lalu berhasil masuk dengan biaya yang sangat murah. Lalu kalau kita gagal, ini akan menggoncangkan orang akan berpikiran bahwa untuk apa pemimpin yang jujur, yang kerja keras, kok tidak berhasil juga. Itu lebih buruk daripada kita terpilih. Oh, good. Itu masalahnya. Dia lebih baik kita
nasib itu lebih buruk daripada kita tidak pernah calon atau tidak pernah terpilih. Jadi kita tidak terpilih, ya kita kerja sekeras mungkin, secepat mungkin. Sekarang sudah tidak terasa, sebenarnya sudah 7 bulan kan. Tanggal 15 ini kan sudah 7 bulan di sini. Nah ini masalah tender, masalah apa. Tapi kita harapkan dalam 1 tahun ini langsung kelihatan apa. Yang sekarang mulai kelihatan apa. Dulu kan kantor itu seperti angker saja, semua orang bisa masuk, bisa mengadukan apapun. Nah surat-surat semua cepat. Ada pengaduan apapun, nah PNS pun mulai kerja dengan baik. Cuma soal proses mesti tender kan, kita beli barang mesti ada tender, beli bus gak ada lampu Aladin. Nah itu kita sudah berusaha sekeras mungkin, karena kami yakin, istilahnya Pak Gubernur, lebih baik kita keluar dari sini, istilahnya jadi mayat pun lebih baik daripada kita gagal di sini hidup baik-baik gitu. Karena itu sudah astagfirullah kok masuk sini kok. Kita nggak ada istighfar 3 kali orang Islam bilang. Ini sudah istighfar. Itu kenapa? Karena memang faktanya di Jakarta ini runyam persoalannya. Banyak peninggalan dosa-dosa lama yang harus kita bereskan. Sistem lama yang menurut orang itu kebenaran. Lo gaya yang orang kebenaran kita malah tidak gitu. Tapi saya kira orang yang punya kepentingan pasti marah dengan kami. Tapi kalau orang yang tidak punya kepentingan pribadi, saya kira dia happy saja. Ya kamu mau sombongnya apa? Kamu mau cari di mana lagi? Kita pagi sampai malam kerja di sini kok. Saya rasa ini memang pertaruhan ya untuk Pak Jokowi dan Pak Ahok harus berhasil memang karena kami juga luar biasa. Kami juga malu kan masih muda begitu kan. Ini kan masalah yang penting ada harapan. Kalau harapan hilang orang bunuh diri. Ya ini istilah begitu kan. Orang tidak makan 40 hari hidup, tidak minum berapa minggu masih oke, tidak bernapas berapa menit pun oke. Kalau orang hilang harapan ya lewat bunuh diri. Nah ini ada harapan. Nah kami sadar betul. Ini nggak boleh gagal. Nah kami kerja berdua tuh. Ya Pak Jokowi sampai malam pun kerayapan nih. Kalau saya nggak bisa lah. Saya harus belusukan, ya belusukan. Kita ganti lah. Malam-malam kerayapan nih. Kalau siang-siang belusukan, kalau malam kerayapan. Kerayapan tuh. Kerayapan tuh anak dugem. Kalau ada media online akan bilang menurut Ahok Jokowi kelayapan. Kocok gitu. Nih, jadi sudah 7 bulan. Sudah 7 bulan berada sudah bekerja di Balai Kota. Menurut Pak Ahok, yang terberat dan tersulit itu bagaimana mengelola Jakarta budgetingnya kah? Banjir macet, apa yang tersulit? Yang tersulit itu semua itu ada sistem. Kita mau beli barang mesti tender. Kita mau bayar orang untuk mencegah kong kali kong. Iya, tapi itu masalah. Kita mau perbaiki kayak RKPP udah bantu kita. Dulu kalau mau bangun sesuatu rumah sakit mesti X-1. Jadi baru mesti mulai, bisa 3-4 tahun. Kita udah perbaiki dengan RKPP dengan UKP 4 itu bisa dipersingkat 1,5 tahun. Nah, kenapa masih 1,5 tahun? Kita tidak bisa seperti swasta. Kalau saya bisa kita seperti swasta langsung aja semua. Kita lihat asal harganya masuk akal, pembelian barang masuk akal, RKPP lagi siapkan. Untuk apa beli aqua tender misalnya? Kenapa tidak langsung beli saja semua harga pasarnya sama? Nah ini semua mesti tender, semua mesti pihak ketiga, outsourcing segala macam. Nah ini yang agak mempersulit untuk bergerak. Itu memang ya, nah ini pemerintah kan. Nah terus yang kedua, kita mesti ada proses. Kita belum kenal siapapun. Kita ingin front terdepan, lurah dan camat mesti diseleksi. Kita bikin seleksi promosi terbuka. Istilah kasarnya lelang jabatan. Pada ribut protes semua. Bilang menghina apa segala macam itu. Ini tidak ada yang disalahkan prosedur. Kok justru ini sebuah seleksi yang semua orang bisa lihat. Tidak ada KKN. Tapi orang sama ya kritik dan macam-macam. Ya hal-hal itulah yang saya kira. Kalau nggak kesulitan itu orang belum terbiasa. Ada yang terbuka gitu. Ya orang ngomongnya macam selama ini terlalu ditipu-tipu pada pencitraan ya rusak sendiri. Yang kita lakukan tidak ada pencitraan orang juga mengkritik kita. Ya kita nggak mau peduli. Anda jadi mau bilang bahwa ada satu sistem yang justru memang memperlambat gerak birokrasi atau memperlambat Anda dan Pak Jokowi kalau mau ambil keputusan. Ya karena banyak kita boleh banyak pakai CSR. Pakai CSR dikritik orang juga dikit-dikit CSR, dikit-dikit CSR. Salah juga. Kayak aman segala macam itu bisa lakukan semua CSR. Kita cari aja kesalahan-kesalahan hutang-hutang properti itu apa aja. Yang denda 20%, denda apa belum lah kita panggil itu beresin nih sekarang. Itu lebih cepat.
Mereka bantu. Jadi kita sekarang yang rata-rata bisa kita kerjakan itu semua CSR. Yang sungai-sungai keruh itu pun rata-rata CSR yang kerjakan. Misalnya orang mau jual alat berat sama kita, mau jual alat dredger, kita bilang, bagus nggak alatnya? Kalau nggak bagus, coba Pak. Oke, coba dulu ya, 2 bulan, 3 bulan ya. Kita dapat gratis kan? Ya kan kayak gitu. Tapi kan itu juga bukan masuk dalam sistem dong. Itu kan ini saja, spontanitas aja kan. Ya kita orang punya kepentingan. Kalau kita minta uang sama pengusaha, saya kira minta berapa puluh miliar dia kasih. Nah saya tidak minta kan. Kita cuma minta tolong bikinkan rumah susun, bikinkan isi, tolong kasih alat berat, taman ada rawa. Kamu tulis aja situ. Kayak tadi saya rapat sama iklan bus. Karena kasih bus dong. Kan mempunyai punya hak iklan. Kita mau naikin nih pajak bus. Kita bisa 10.000 aja, karena nanti udah nggak berlaku lagi loh. Ini promosi loh, kasih kamu di Sukabumi. Dia mikir-mikir kan, 20 katanya, 1.000 aja, kamu untung nanti dia bilang. Kalau dia kasih 1.000 pas, kamu untung dong. Terus katanya bagian hukum, nggak bisa Pak, peraturannya nggak ada kompensasi. Ini bukan kompensasi iklan, bukan. Ini orang mau nyumbang bus, lalu kita wajibkan dia tiap tahun ngecat itu bus dengan yang menarik warna-warni. Walaupun isi iklan urusan kamu deh. Saya dapat 1.000 bus misalnya gitu. Nah itu yang kita mau lakukan. Sederhana aja. Ya, branding gitu kan. Branding urusannya saya nggak bilang branding. Saya ngomong cat yang rapi. Boleh kan? Boleh. Tapi itu terobosan-terobosan. Cuma gini, ke Pak Ahok, di mana titik terberat atau di mana titik yang paling frustasi buat Anda mengelola dalam menjalani tugas mengelola Jakarta? Tidak ada yang frustasi. Makanya dari kampanye kan orang yang nggak suka sama kami ngomong begitu. Itu Jokowi Ahok sok sekali dari kampung. Ditanya apapun jawabnya enteng. Kayaknya nggak ada masalah. Tanggap isi going. Memang isi going. Tapi orang kan bilang gitu. Apa yang susah? Saya sampai 7 bulan sehat-sehat aja. Yang paling susah itu apa? Ketika kita mulai takut kehilangan jabatan. Mulai kompromi sama orang. Orang salah itu takut. Orang ngancam mau milih takut. Terus takut kenyamanannya hilang. Itu yang bahaya. Terus yang kedua, kalau ini lewat, kita mulai berpikir, wah kalau 1 triliun, lumayan juga, bunga deposito 5,2 miliar tiap bulan nih. Kalau udah berpikir begitu, nyari 1 triliun mah gampang di DKI. Itu kemarin ada satu tanah, dia potong itu sungai Pesanggerahan. Dan dia potong sungai, itu ada 4,7 hektar lebih tanah kosong. Itu kalau ada mall, ada perumahan, langsung dia campur 4,7 hektar. Kalau dikali 20 juta, udah hampir 10 triliun. Minta 1 triliun udah dikasih. Saya lihat, nggak bisa. Ini harus dibuat tanda pemerintah. Yang dikuningkan, nggak bisa kuning dicaplok swasta. Merahin. Mereka kok merah Pak? Merah kan kantor pemerintah. Saya bilang kantor swasta kalau dibikin mall, bikin toko, apartemen boleh nggak? Masa sih pemerintah nggak boleh? Jadi sekarang semua tanah yang mau kita ambil perumahan dimerahin semua. Kalau kita kuningin, ke duluan swasta beli. Jadi kalau mau jadi 1 triliun mah gampang di DKI jadi gubernur lagi gubernur. Tapi kamu jual semua tanah. Kita sering beli tanah untuk rakyat. Nah orang sadar nggak kita lakukan seperti itu? Nah itu yang kita lakukan hari ini. Nah yang paling bahaya itu saya bilang, kalau kita mulai berpikir, wah pura-pura baik aja lah, nggak usah marah-marah sama orang daripada dibunuh orang, di demo turun, demo ya bisa dibayar kan? Kehilangan jabatan nggak usah nyolong, udah kaya di sini, sampai 200 juta tiap bulan, resmi loh. Belum lagi uang operasional, miliaran semua. Ngapain kita ribut sama orang gitu? Jadi nggak usah nyolong aja sini udah nyaman 5 tahun di sini. Kalau kita lakukan seperti ini, nggak jelas umur kita di sini berapa lama. Orang demo kirim orang bisa aja turun belum 1 tahun. Nah itu yang bahaya bagi saya. Nah selama kita bisa tahu bahaya seperti kita bisa atasi, nggak ada masalah di DKI. Karena DKI semua masalah, semua solusi lengkap petanya. Yang nggak ada tuh yang eksekusi karena tidak ada kepentingan. Kamu siapapun baik-baik aja. Kamu undang aku makan aja. Aku juga bisa bayar kamu makan kok, duit kita banyak. DKI men. Kayaknya enak Pak Joko, Pak Ahok bilang, saya nggak ada masalah kok gitu. Iya, orang yang bermasalah. Soalnya Pak Ahok ini juga terkenal berani untuk mengeluarkan pernyataan yang bahkan bertentangan dengan kebijakan nasional atau kebijakan pemerintah pusat. Kemarin Pak Ahok bilang UN, memang UN itu nggak perlu. Ya memang nggak perlu lah kalau tergantung sekolah. Kalau sekolah kamu jelek nggak diterima orang kerja, nggak laku kamu. Kalau UN
sekaligus penerimaan ke program tinggi, oke. Kan tidak juga. Ya ini kan udah kebijakan. Kalau Pak Ahok itu politisi, di parlemen atau Pak Ahok pengamat, mungkin Pak Ahok bisa bilang begitu. Tapi kan Pak Ahok kan pemimpin kepala daerah. Tidak ada hubungan orang DKI, anak stres semua. Iya kan? Masa sekolah jadi stres, sampai guru-guru dulu mesti bohong segala macam, itu apa sih? Ya jadi ini yang mesti kita sadar gitu loh. Semua peraturan dibikin itu untuk kepentingan orang. Jangan dibuat sesuatu terus di kitab suci. Yang nggak boleh tambah kurang cuma kitab suci. Benar salah juga kita terima aja kan. Tapi nggak apa-apa tuh. Maksudnya Pak Ahok tidak merasa bahwa harus ada sedikit toleransi atau menahan diri karena mengingat itu kebijakan pemerintah pusat. Orang kaya sih jawab aja, namanya mikir-mikir apa di hati dia, otak di mulut dia keluarin aja sama. Ngomong baru mikir. Kita ngomong dulu baru mikir gitu. Kalau mikir dulu baru ngomong kayak almarhum Mulyono dong. Itulah seorang Basuki Cahayapurnama BTP. Ya memang kalau kita tanya apa ya emang udah begitu ya emang udah begitu lah orangnya. Baiklah kalau begitu, kalau di Twitter oke sip, kami kembali sesaat lagi. Tidak balik. Kalau Smart Listener kembali ke Smart Evening with Rosie. Terima kasih Anda bersama saya dengan Pak Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan saya sudah ada tanda bahwa ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Malam Pak. Malam Pak. Iya, saya dengan Anti. Silakan. Saya mau apa namanya sih kasih tahu aja. Ya saya dukung di Pak Ahok dengan gaya kepemimpinan Pak Ahok. Jadi memang zaman sekarang kita perlu di orang seperti Pak Ahok dan Pak Jokowi itu apa namanya dan kalau apa yang menjadi presiden Pak. Waduh. masih seperti ini. Terusin aja Pak dalam yang benar sama juga lakukan yang terbaik semua di wilayah Ahok. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak. Tuh, Terima kasih. provokator lagi kan? Iya. Itu lagi kan? Saya sudah mengingatkan nih, teleponnya 021 398 33888. Saya ulang ya, 021 398 33888. Nah, tadi ada tanya kalau ditawarin jadi presiden ya? Jelas. Nah, saya jelaskan sekarang kalau ditawarin jadi presiden. Kan dulu saya bantu Bang Yos. Bang Yos bilang sebetulnya yang paling pantas jadi presiden Republik ini itu adalah gubernur yang berhasil. Bang Yos, makanya Bang Yos mau jadi presiden. Itu dulu ceritanya. Ini agak ini bersayap nih. Jadi gubernur yang berhasil jadi presiden. Iya. Nggak ada wakil gubernur yang berhasil jadi presiden itu nggak ada. Yang ada cuma gubernur. Nah, terus Kalau gubernur DKI. kalau orang kampung saya lain lagi ceritanya. Kalau mau berkantor ke Merdeka Utara, memang mesti Merdeka Selatan dulu, tinggal nyebrang Monas. Dari Bangka Belitung nyebrang Laut Jawa, makan hiu lu bener. Ini dekat, cuma ada rusak doang, nggak ada kacanya. Aduh, ternyata yang malah ini bisa ngelawak juga ya. Lucu juga nih. Ada dari Twitter nih. Tolong dijawab nih. Dari Andre W Satria. Andrew Satria. Andrew Satria pertanyaannya adalah, Pak, kalau ditawarin jadi menteri sama Pak Prabowo apa mau? Tergantung menteri apa. Kalau menteri dalam negeri boleh, saya bisa kunci semua APBD seluruh Indonesia. Kalau jadi menteri dalam negeri, semua APBD bupati gubernur aku periksa semua, coret-coret. Karena mesti izin kita kan baru bisa disahkan kan. Kan kayak sama kayak Pak Gusman, nih menteri bintang nih. Sebenarnya asal bintang yang DPR. Betul ya, kalau Anda ini ya, kalau menteri Anda. Jadi semua gubernur bupati APBD daerah itu harus diajukan pada Mendagri.
Jadi disitulah Mendagri bisa mengkontrol, ini bisa, ini tidak bisa sebetulnya. Jadi kalau jadi Mendagri boleh, saya bisa saving 25% APBD seluruh Indonesia. Ya dong? Kalau jadi Menteri Keuangan saya bisa saving 25% APBN kita. Oh, kalau Mendagri 20% ada saving, Menteri Keuangan 25%. APBN. Kalau Mendagri nggak bisa ngatur APBN. Nah, jadi Anda maunya apa? Tergantung presidennya mau pilih apa tidak. Presidennya belum jelas ya. Oke, ada telepon lagi kayaknya masuknya. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Hai. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Malam Pak. Malam, Bu. Saya ingin tanya tentang dana hibah ya. Program yang tahun ini merahasiakan kalau sebelumnya program itu banyak dimainkan. Saya coba ke internet dan cukup mengagetkan ternyata selama ini dana hibah jatuh ke lembaga-lembaga yang sudah makan dan tahun ini ternyata dapat lagi. Bagaimana dengan lembaga-lembaga pendidikan yang belum makan, apakah ada peluang untuk mendapatkan dana hibah dengan cara yang bagaimana? Itu saja Pak Ahok, saya selalu dengan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Gran ya. Ya, prinsip dana hibah itu harus dimasukkan dalam APBD. Jadi Ibu harus mengajukan kepada kami, terutama untuk pendidikan. Kita utamakan kalau yang bisa menampung siswa-siswi yang rata-rata 75% di menengah garis bawah, itu kita mau kasih hibah. Sama seperti rumah sakit. Kalau yang rumah sakit bisa kelas 3 yang mencapai 75%, kami kasih hibah sampai belasan miliar. Sorry, tadi kayaknya pertanyaannya gitu. Biasanya grant itu hanya untuk yang makan. Iya, makanya itu grant dulu kan kita tidak jelas dasar kasihnya apa. Tahun ini pun bisa saja terjadi sebuah kebiasaan karena kita tidak dapat laporan. Karena kami begitu masuk sudah Oktober, sudah begitu desak menyusun, nah kami mulai mencoret-coretin yang tidak perlu gitu. Nah bagi yang mau hibah harus ajukan surat kepada kami akan tinjau, lihat, lalu diajukan di dalam APBD. Ya sekarang udah lebih ketat, kita udah potong 1 triliun lebih kok hibah-hibah yang tidak jelas peruntukannya. Iya, dari masing-masing seperti itu kita mulai potong-potong. Oke. Pak Ahok sekali lagi kembali ke soal pernyataannya Pak Ahok. Pak Ahok dengan pemerintah pusat tadi kan UM itu yang mampu bikin stres. Dan terakhir bilang soal IKTP juga nggak setuju sama IKTP. Ya memang kebijakan pemerintah pusat. Iya betul, saya kan di Komisi 2 DPR itu saya sampaikan, tapi nggak bisa ngomong kan cuma anggota itu kan. Saya bayangkan seluruh Indonesia ini punya bank pembangunan daerah. Kita tahu kartu mahasiswa saja dibikinin identitas mahasiswa dengan ATM. Kenapa tidak dibikinkan semua penduduk dengan kartu ATM saja dari bank pembangunan daerah? Apakah ATM nggak lebih berbahaya? Sama-sama chip ada uangnya, langsung semua sama. Terus masih alasan nanti orang bisa bikinnya banyak di daerah. Oh gampang sekali, Anda punya KTP langsung punya NPWP. Anda mau nggak punya KTP NPWP lebih dari 3 atau 2? Nanti nggak mungkin kan? Jadi kan semua bangunan daerah punya pemerintah. Langsung saja, lebih mudah kan? Kita kontrol daerah bikin IKTP seperti sekarang, mau dengan sidik jari segala macam, cuma IKTP tok, bukan yang single identity juga. Nah itu yang saya protes, bahwa habiskan 5 triliun lebih, anggaran 6 triliun. Ya, saya baca bahwa Pak Ahok secara terbuka mengatakan ini peruntukannya dengan dananya sama sekali nggak cocok lah. Gitu. Iya, terus daerah dibebankan sekarang. Kalau udah masanya lewat, daerah itu dipaksa ada yang buka 50.000 untuk orang KTP. Karena dia harus beli belangko KTP dengan mahal. Terus kan daerah siapa yang mau bikin KTP 50.000 kalau ada asuransi? Pertanyaannya, menurut saya, apakah menurut Bapak hal yang kayak itu harus Bapak komentari juga? Mengingat itu kebijakan pusat dan Bapak itu pemimpin daerah. Ya minimal kita sampaikan, daerah lain juga pada kena, nanti semua harus keluarkan belangko IKTP. Saya setuju, kita harus punya KTP nasional, harus punya KTP elektronik. Tapi sistemnya itu bisa cari yang lebih murah, bukan nilainya seperti proyek-proyek seperti sekarang ini. Manfaatnya seluruh bank, bank juga mungkin sembarangan, ada duitnya, ini nggak ada duit, bahaya mana gitu. Nah saya mau sampaikan, ya saya apa yang saya pikirkan, ya saya sampaikan, silakan Anda berdebat, nanti waktu kamu membuktikan saya benar atau tidak. Kalau saya tidak benar ya jangan ikutin. Kalau saya benar saya jadi guru kamu, kira-kira gitu. Pak ya. Gitu ya. Jadi memang apa yang Anda pikirkan dan
dan Anda percaya bahwa itu baik, Anda yakin bahwa ini sesuatu yang bisa menjadi jalan keluar lebih baik, Anda katakan saja, dan Anda nggak peduli bahwa itu mungkin menciptakan ketidaknyamanan kolega, menciptakan ketidaknyamanan atasan Anda, ketidaknyamanan pemerintah pusat. Anda tidak terlalu memperhatikan itu, atau Anda tidak terlalu mempertimbangkan. Bukan itu, tugas kita kan membuat rakyat itu otak penuh, perut penuh, dompet penuh. Kita buat mereka lebih nyaman, hidup lebih enak. Jadi peraturan apapun kita lakukan untuk mereka gitu. Jadi kenapa kita mesti sembunyikan sesuatu yang menurut kita ini lebih masuk akal? Kalau dia bilang kita salah, ya silakan Anda menilai. Kita lihat saja mana pro kontra. Kita tinggal baca aja pada berita online, orang nyerang saya tinggal tanya sama staf saya, tolong dicek yang dukung sama yang tolak berapa. Oh masih 60-40 Pak, berarti masih oke dong. Kan mau jadi gubernur cuma 52,7 kok. Kami jadi gubernur wakil gubernur cuma 52,7. Nah kalau sekarang masih ada 60% orang oke sama kita, berarti ya oke. Tuhan aja nggak 100% orang setuju kok. Oke, ya. Jadi memang kita malam ini memang mendapat sekali lagi penegasan dari seorang Ahok itu bagaimana kepribadiannya serta kepemimpinannya. Ada satu hal yang memang malam hari ini kita makin kenal bahwa ya beliau ini emang ya apa yang dia pikirkan ya itu yang dia ucapkan, nggak perlu juga disembunyikan, nggak perlu juga harus dia tahan-tahan gitu ya. Tapi ada nggak Batak ya? Sebenarnya aku agak bingung yang Batak gue apa? Ini akibat sekolah di PSKD 3 nih, teman-teman Batak semua. Ini ada dari Titin Sumarni. Pak Basuki, kapan ya jalur busway bisa steril dari angkutan lain supaya busway lebih efektif? Kita udah terus koordinasi dengan polisi. Sebenarnya intinya itu memang busway itu busnya kurang. Harusnya tiap 2-3 menit ada satu bus. Itu yang membuat orang tuh jadi steril. Kalau sekarang semuanya kalau penuh, polisi mengatakan dia mau bazir, mending dimasukkan kan. Tapi untuk masukkan juga padat. Karena namanya juga teori supply pasti create demand. Karena mau kosongkan jalan berapapun pasti juga macet. Jadi kunci itu nambah bus. Bayangkan Transjakarta sepanjang sejarah busway 8 tahun lebih itu nggak sampai 600 unit. Nah kami mau tambah 1000 tahun ini. Ya, kita lagi minta dari iklan, kita sendiri beli 450, tambah lagi yang sudah tender investasi, kita kan total 694. Nah kita harap tambah dengan yang iklan bisa capai 1000. Nah kalau tambah 1000 yang lama kita tarik, kita perbaiki, kita akan operasikan malam hari. Karena banyak juga orang kerja malam hari. Sehingga DKI ini nanti akan kita juga lagi tambah koridor supaya 15 koridor. Sehingga 24 jam ada Transjakarta, cuma beda yang malam berdasarkan jam keberangkatan. Ada jam 12, setiap setengah jam. Nah itu yang kita mau lakukan. Kalau itu bisa kita lakukan, terus kenapa kita paksa orang naik Transjakarta dengan e-tiket? Bukan soal e-tiket paksa mereka. Ini dalam rangka mempelajari dia punya tujuannya kemana. Kita mau usahakan orang mau naik bus itu langsung sampai dengan tujuan. Nanti ada bus yang jurusan itu motong-motong koridor semua. Yang penting orang ini mungkin dari pagi sampai sore kita akan ketahuan kan, dia naik dari A turun dari C, kita tahu nih waktu baliknya dari E. Kalau tidak ada rute lain kita ciptakan rute A ke E supaya dia nggak turun berapa kali. Orang mau naik bus saja jangan naik turun tunggu halte. Halte pun bisa jadi lebih kecil karena orang ini untuk membaca itu e-ticketing. Maka kita menghimbau pengguna Transjakarta itu harus pakai e-ticketing supaya saya bisa membaca kamu tuh tujuannya mana. Saya bisa ciptakan trail untuk Anda. Ya Anda bisa naik dengan nyaman kan sampai ke tempat itu. Oke, saya mau tanya tapi pertanyaan saya ajukan dulu kepada Pak Ahok, dijawabnya nanti saja soal sebenarnya ingin menegaskan kembali fokus kebijakan mengurangi kemacetan dari Jokowi Ahok ini kan transportasi massal ya, bukan soal penambahan ruas jalan tol. Tapi saya nanti mau tanyakan sekali lagi di mana sesungguhnya keberpihakan Jokowi Ahok, ke penambahan ruas jalan tol atau kepada transportasi massal. Sesaat lagi kami kembali. Pertandingan Piala Basket Indonesia 2012-2013.
kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosi. Oke, terima kasih masih bersama Smart Evening with Rosi, dan ini nggak terasa kita udah sampai di segmen yang terakhir nih, nggak terasa ya 90 menit. Oke, sebentar saya mau bilang dulu, ada dari Armes Buenas, Rosi Selalahi dan Basuki BTP, seru dan enak didengar kalau membawa acaranya keren dan narasumbernya juga kompeten kayak begini. Terima kasih. Lalu juga ada dari banyak nih, saya nggak bisa baca satu-satu ya, dari Jack Marakan, I love you Pul Pak, katanya gitu. Ya deh. Oke, apa nih? Oh, telepon. Oke. Hello. Hello. Halo Bapak. Malam Pak. Halo Bapak. Malam Pak, silakan nama dan langsung aja. Malam. Nama saya Bertino di Jakarta Utara. Ini ada yang saya mau tanyakan. Kalau ya gubernur yang sebelumnya kan kalau kita mengurus PDP itu kita kan harus punya kita punya usaha itu di Ruko dan harus ada izin gangguan juga itu untuk mengurus seperti itu. Nah, gimana kalau kita ini bisnis online gitu? Kan nggak perlu kalau bisa jualan di rumah gitu. Jadi ada yang lalu itu menjadi mempersulit gitu loh. Orang mau buka usaha itu nggak ya harus nyewa ruko, harus modal besar seperti itu. Terima kasih. Nah, Ya, saya kira itu masukan yang baik. Memang arah kami itu, kenapa kami buat banyak wifi segala macam, ada rusun-rusun. Kami mengharapkan itu para pemula, pedagang, penjual yang kreatif seperti ini, dia bisa bekerja di rumah sebetulnya. Sehingga itu sah-sah saja. Nah, itu yang perlu kita ubah. Jadi undang-undang gangguan itu jangan terlalu kaku. Kami sedang merevisi, banyak hal yang kami revisi. Dan dalam penjajakan itu kami kaji. Karena justru kalau orang bekerja di rumah, bisa berdagang, itu kan mengurangi kemacetan. Untuk apa mesti ke kantor gitu. Bahkan kami sudah mau mengubah mana yang rumah dijadikan bisnis sudah lebih dari 60%, kita mau jadikan komersil saja. Karena komersil lebih banyak, daripada pertaruhan dengan oknum, main-main nyogok melulu, gitu kan. Padahal fakta itu bisnis sudah bisnis di situ. Nah itu sudah kami semua evaluasi semuanya. Jadi kita terima kasih masukannya, kami akan lakukan itu dan cepat. oke, good ya. Jadi memang sebenarnya kerja di rumah itu salah satu untuk Jakarta dari sana. Untuk keluarga kurangin macet bagus sekali. Nah kita juga mau pelayanan terpadu satu pintu, sehingga orang semua datang di kantor kelurahan urus apapun diladenin. Di kantor kelurahan itu seperti kantor biro jasa, seperti bank. Nanti tanya apa saja, minta apa saja, dia bilang iya bisa dilakukan. Nah kita disiapkan lurah dan camat yang siap mendukung ini. Gimana tuh ceritanya lelang lurah dan Itu camat? udah masuk tahap kedua, udah masuk ke Mabes Polri untuk ngetes. Oke. Karena kita membutuhkan orang-orang yang pelayanan, yang berani yang jujur, membela rakyat. Susah nggak nyarinya? Tidak juga, banyak DKI ini menyenangkan lah. DKI ini SDM-nya tuh biasa rata-rata. Oh gitu. Bagus DKI SDM. Oh, Anda jadi merasa percaya bahwa melalui lelang lurah dan camat ini Anda akan dapat lurah dan camat yang kompeten. Ya, karena SDM sudah bagus, tinggal kita polis hatinya aja kan. Yang kita awasi. Hati yang mau melayani gitu. Ya, dan melalui lelang ini Anda bisa dapat gitu ya. Kalau saya bisa dapat, kita makanya bekerja sama dengan Mabes Polri untuk ngecek. Untuk Mengetahui karakter seperti apa nih. kok Mabes Ya, Polri? dia mesti tough seperti Kapolres, Kapolsek. Yang bisa ngayomi masyarakat. Polri punya tes yang bagus sekali. Itu udah uji coba tahun 2011 kalau salah. Dia punya alatnya. Oh gitu. Punya tim yang baik sekali. Mari kita pakai itu. Jadi jangan lihat Polri seperti dulu. Tapi Polri yang bagus sekali sekarang. Saya yakin Polri paling ke depan makin bagus kalau seleksi Kapolsek, Kapolresnya, Kapolda itu makin baik. Bagus sekali dia punya sistem kita dari. Oke. Nah, Pak Ahok, kalau misalnya ya, saya merasa bahwa kan waktu itu kan dikritik juga kan soal lelang camat dan lurah ini. Anda mau mempertahankan sistem seperti ini untuk cari? Oh malah kita mau tadi wali kota, bupati, kepala dinas kita mau seleksi promosi terbuka. Jadi sehingga di DKI ini tidak ada yang mesti baik. Bupati kan ini dong, pilkada dong. Oh enggak, DKI ini semua kan yang pilih. Tapi kalau DKI kan tidak ada bupati, cuma sampai. Bupati ada Pulau Seribu. Oh, Pulau Seribu, oke. Anda mau lelang juga? Semua kita mau lakukan bertahap sampai ke sekda, sehingga di DKI nanti tidak perlu lagi baik-baik sama gubernur wakil gubernur untuk pendekatan. Kalau Anda punya kinerja baik, Anda pasti aman.
Anda tidak perlu takut, tidak perlu pendekatan apalagi lewat partai politik. Pak Jokowi paling nggak suka kalau orang mau dapat jabatan pakai partai politik dekat-dekatin Pak Jokowi, karena belum apa-apa ya sudah nggak pede pakai partai politik tekan kita. Ya nggak usah dipilih orang kayak gitu. Jadi orang milih kayak gitu salah dia. Pakai partai politik datangin kita lewat si A, si B, salah. Jadi sampai ke wali kota pun ada yang minta rela? Sampai sekda nanti, bertahap sih. Sampai kepala dinas semua. Oh gitu? Menarik kan? Jadi semua orang kerja berdasarkan meritokrasi. Bukan karena ikut kita. Bukan karena baik-baik makan sini sama saya, nggak ada urusan. Pak Joko bilang mencari sekda yang kerjanya nggak rata terus. Ya Tuhan, beliau lah, saya sih beresin aja. Tapi ya, saya masih penasaran ya, mau seperti itu jadi bagian dari rekrutmen. Ini bagian dari kita membuat undang-undang aparatur sipil negara. Saya Komisi 2, saya itu tim perumusnya. Jadi inti kita itu kita ingin PNS itu betul-betul profesional. Profesional bukan karena kedekatan dengan kepala daerah, tapi dia profesional untuk membantu melayani rakyat. Karirnya semua jelas. Nah itu yang kita lagi siapkan. Ada saya dengar juga suka ini ya, maksudnya pernah nyamar juga ya waktu itu ya, untuk mencari tahu persoalan di lapangan, terus nyamar itu pernah juga saya dengar. Muka aku mana bisa nyamar sih, semua orang kenalin. Langsung, jadi wajah, atau pikirannya Andi Lau. Enggak, beneran, saya pernah baca kayaknya ada nyamar-nyamar juga ya. Bukan nyamar lah, itu kan panas saya pakai topi kan, di jalan nongkrong, ya orang kan begitu gosipnya gitu kan. Orang pakai kacamata hitam pakai topi panas dibilang nyamar, ya susah juga. Masa saya ke kampung langsung datang ke tukang bakso, aku bilang, aku Ahok. Itu orang banget sih. Kita diam-diam bilang nyamar, kita bilang Ahok bilang gila lagi. Susah juga. Jadi sebenarnya waktu itu nggak ada, emang pakai topi kacamata hitam aja. Kan panas, orang putih dijemur kan udah kepanggang lagi. Emang Pak Jokowi jemur-jemur gak apa-apa. Tuh, gimana itu tapi ceritanya? Orang langsung heboh tuh jadi cerita-cerita. Ya kan saya naik lewat Marunda, lewat laut kan. Mereka mungkin nggak pernah pikir saya lewat laut kan. Pasti pikirnya lewat darat naik mobil. Ya kalau lewat laut ya pakai topi. Saya punya topi yang kain yang kayak topi cowboy gitu. Terus kacamata saya mungkin gara-gara kena. Padahal kacamata saya sudah nggak jadi hitam, saya pakai yang putih. Cuma karena ketutup topi, ya orang yang melihatnya dia nganggap saya nyamar, dia pikir padahal lagi pakai topi supaya nggak kepanasan siang-siang gimana gitu. Oh. Udah cerita sama wartawan kan, Pak Ahok kesini tuh duduk-duduk sama tukang bakso nanya-nanya. Ya memang lagi duduk nanya kok nggak ada nyamar kok. Langsung udah ketahuan tuh Ahok katanya itu ya, udah langsung dibilang nyamar. Kirain incognito gitu, emang sengaja memang mau. Enggak lah, saya nggak suka gitu-gitu, orang terus terang semua kok. Ngapain sih nyamar-nyamar gitu? Oke, tadi kembali ke pertanyaan saya tadi kita jeda iklan soal keberpihakan ya, mengurangi kemacetan karena macet itu kan bagian dari janji kampanye Pak Ahok dan Pak Jokowi. Sebenarnya di mana keberpihakannya? Waktu itu sempat dikritik yang luar biasa bahwa Pak Jokowi kok ada kesan menyetujui pembangunan ruas 6 jalan tol. Jadi sekarang gini loh, kita kan bisa berdebat. Emangnya bangun jalan tol tidak boleh? Kalau bangun jalan tol berarti tidak ada tol, berarti tidak memihak kepada rakyat. Ya, tidak ada. Itu coba Anda bayangkan nggak? Tol Jagorawi, tol Kebun Jeruk, tutup saja. Tol ke bandara tutup saja. Kenapa Anda tidak bilang ditutup? Kenapa kita mesti bikin jalan tol sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur? Tergantung pakainya. Tol itu kalau Anda bangun, tiap setengah meter, 500 meter Anda keluar pintu-pintu exit ke perumahan, ya salah. Tapi kalau tol itu dipakai untuk jarak jauh, jadi salah di mana? Apalagi kalau tol dipakai untuk transportasi massal, untuk bus, salah di mana? Jadi kita bisa perdebatkan. Jadi kadang-kadang orang kritik jalan tol, terus jalan tol itu mesti terpadu. Sekarang dia lingkar luar tol. Anda mau selesaikan nggak? Kalau tidak selesaikan, jadi semua dari barat mau ke dari Sumatera mau ke Jawa ini punya bus mesti masuk kota. Apa Anda bikin jalan tol supaya dia masuk? Jadi itu masih ada kajian. Yang kita berpihak pada rakyat bukan jalan tolnya, berpihak pada rakyat bagaimana Anda menyediakan transportasi yang murah. Tidak sampai 10% misalnya dari UMP. Itu berpihak pada rakyat. Kalau soal jalan tol nggak jalan tol itu lain cerita itu. Ya, orang kadang-kadang suka apa ya? Kadang-kadang bilang membela rakyat, kadang-kadang tuh alasannya nggak jelas juga. Soalnya kan kemarin ada kekhawatiran beberapa bulan lalu bahwa tampaknya ada sinyal terus
persetujuan untuk pembangunan 6 ruas jalan tol dan bukan transportasi massal yang difokuskan, tetapi malah pembangunan 6 ruas. Siapa bilang bukan transportasi massal? Kita mau jalan berbarengan kan. Simultan. Sekarang kita mau ada Tanjung Priok yang baru, ada New Tanjung Priok. Sekarang Tanjung Priok aja sudah kerja. Kalau dia nggak mau bikin jalan tol, sekarang saya mau tanya, produk dari Banten mau masuk Tanjung Priok, kalau anda nggak mau bangun dari Semarang ke Sunter, itu mau lewat mana? Terus yang dari Jawa Barat, dari Bekasi, mau masuk ke Tanjung Priok, mau lewat mana? Mau suruh paksa lewat jalan lain? Kalau nggak mau bikin jalan tol khusus, itu mau lewat mana? Oke, tapi saya dapat poinnya di sini karena waktu itu ada sinyal bahwa pasangan ini lebih memperlihatkan 600 ruas jalan tol. Malam ini Pak Ahok menegaskan bahwa bukan di situ dan mass transportation atau transportasi massal itu tetap menjadi fokus utama pasangan ini untuk mengurai kemacetan, ya kan? Oke, ada telepon dulu. Halo, selamat malam. Oke, nggak ada ya? Ya. Halo. Oh, terputus. Oke, sorry. Baik, terakhir dari pertanyaan di Twitter, Dok Laras. Kalau bertanya ke beliau, bagaimana dengan nasib kompensasi para tenaga medis yang dengan membludaknya pasien KJS, beban kerja tinggi, overloaded? Ya, kami sudah akan masukkan dalam ABT. Kita mau ke sistem gaji dokter-dokter di puskesmas itu bisa mencapai hampir 7-10 juta. Kita ada beberapa sistem komponen, ada UMP, ada tindakan medis, ada TKD, ada asuransi khusus, dan kita lagi merancang lagi satu. Kalau sebuah puskesmas dia bisa mencegah orang sakit, artinya ada biaya yang sisa. Biaya sisa untuk obat itu harus dibagi kepada dokter. Sehingga dokter-dokter di puskesmas bukan hanya melakukan tindakan kuratif, tapi juga melakukan tindakan pencegahan dan promotif. Nah, itu yang kita lagi lakukan. Jadi sekali lagi kalau kejadian itu kita mohon maaf harus terjadi, karena rakyat kita memang begitu susah. Buktinya kalau kampanye politik ada baksos membludak. Bayangkan kalau DKI itu baksos setiap hari, puskesmas dibuka baksos setiap hari gitu. Itu artinya apa? Artinya ada Anda yang belasan tahun, 20 tahun lebih di Jakarta membuat rakyat miskin tidak bisa berobat. Itu akibat membludak. Tapi itu membludak juga turun lagi, kalau udah biasa. Itu terjadi, berarti ada satu konsep kesehatan yang salah selama ini dari pemerintah kita gitu. Makanya partai politik atau orang politik suka manfaatkan baksos-baksos kan. Itu sebenarnya ngaco menurut saya gitu. Harusnya Anda perjuangkan dong, siapapun pilih Anda tidak pilih Anda berhak atas kesehatan. Bukan karena belas kasihan Anda dapat kesehatan. Kalau dia lagi sakit, kamu nggak ada gimana? Lagi baksos saya nggak sakit. Kalau pas lagi sakit, siapa yang nolong dia? Jadi ini masih buat sistem. Nah itu yang kita bangun sistem ini. Oke, Pak Ahok, saya sudah dikasih tanda bahwa kita sudah hampir berakhir. Saya terima kasih. Tambah setengah jam lagi juga boleh. Itu boleh nih. Karena semangatnya tadi ada twitternya apa katanya? Itu tenaga kok nggak ada habis-habisnya. Jamunya apa katanya? Sampai Senayan katanya. Jamunya duduk-duduk bengong-bengong. Ajak Solo 1. Tanya buat Pak Ahok, itu tenaganya kok nggak pernah habis? Apa tuh jamunya? Gak minum jamu saya. Jadi kenapa bisa tenaganya kayak baterai yang tidak pernah diganti? Kalau mau semangat marah kan begitu, dia marah positif begitu. Oke, Pak Ahok, sebelum saya menutup wawancara ini, saya selalu bicara dengan banyak orang, ketemu dengan beberapa pollster atau polling itu mengatakan bahwa Pak Jokowi ini pollingnya tinggi sekali. Itu sama seperti dengan polling tertinggi Pak SBY ketika di 2008 gitu. Tapi itu sudah periode 1 tahun. Ini Pak Jokowi ini belum jadi presiden aja sudah ratingnya tinggi sekali. Saya tentu tidak mengatakan apakah Pak Jokowi siap jadi presiden karena Anda bukan Pak Jokowi, tapi artinya Anda siap jadi gubernur ya? Kalau soal itu sih gimana ngomongnya? Kalau kita udah orang politik jadi wakil ya pasti sama gubernur. Karena itu tata negara kita mengatakan begitu. Kalau gubernur berhalangan, Pak Jokowi cuti saja berapa kali, saya gubernur kok di sini kok. Saya cuti sih gubernur. Kalau saya udah suratnya, saya pelaksana aja langsung. Udah latihan ya? Udah ada latihan. Orang saya minta jadi gubernur kok turun ke Jakarta kok. Saya kumpulin KTP kok, cuma nggak berhasil aja. Jadi wakil gitu. Jadi kayaknya udah siap ya jadi gubernurnya? Jadi presiden aja siap, wakil kok bisa kejutan kan? Wah ini bisa jadi headline baru nih. Orang di website saya itu tulis kok Ahok siap jadi presiden dari dulu. Jangan
soal siapnya sih beliau selalu siap. Jadi gubernur siap, jadi presiden siap. Masalahnya ada yang milih apa enggak Jadi gitu kan? iya, jadi konglomerat juga siap, apa pun siap gitu. Oh. Ya betul lah kalau gitu. Tapi yang paling penting adalah malam hari ini saya ingin sekali bagaimana mendapat penjelasan dari seorang wakil gubernur yang beritanya kalau kita baca tiap hari pagi, siang, sore, malam pasti marah-marah. Tapi malam hari ini saya berharap Anda yang mendengarkan acara ini atau Anda yang mengikuti sedikit ringkasan dari wawancara ini melalui Twitter mendapat gambaran bahwa kemarahan itu ada alasannya, ada latar belakangnya, dan saya percaya bahwa apa yang Anda lakukan adalah untuk kebaikan warga DKI Jakarta. Kemarahan yang terkendali. Kemarahan itu ada jadi baru lagi kemarahan yang terkendali. Manajemen MBA kan, managed by anger. Managed by anger. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Banyak harapan yang ditujukan pada Pak Jokowi dan pada Pak Ahok. Harapan untuk membawa DKI Jakarta ini lebih baik dan lebih manusiawi. Jadi terima kasih untuk marah-marahnya selama ini. Tapi saya berharap mungkin bisa lebih sabar, bisa kurangi sedikit Kamu sabar loh, itu wawancara sampai jam 9. Dari jam 4 udah pasang barang di ruangan saya. Sabar. Kita menjajah. Ini 5 jam nih di sini di semua. Thank you, saya sudah menjajah ruangan ini berapa kali lagi mulai ada di sini sejak jam 4 sore. Terima kasih Pak Ahok ya, terima kasih banyak. Saya benar-benar berharap bahwa wawancara ini bisa memberikan sekali lagi gambaran tentang siapa wakil gubernur kita dan apa yang dilakukannya itu memiliki alasan yang begitu jelas, yaitu untuk kepentingan rakyat DKI Jakarta. Thank you so much. Terima kasih sekali, kita jumpa lagi minggu depan. Selamat malam, bye-bye. Telah kita simak bersama Smart Money with Rosa, program bincang eksklusif. Ya memang. Jadi apa yang gue pikirin ya itu aja yang gue omongin.